Kuasa pujian dan penyembahan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Penyebab Paulus dan Silas didera dan dimasukkan dalam penjara ketika melakukan tugas panggilan Allah untuk memberitakan Injil berawal dari kekecewaan majikan atau tuan-tuan hamba perempuan, seorang peramal tukang tenung yang takut terancam akan gagal memperoleh banyak keuntungan sebagaimana yang mereka harapkan. Maka timbul niat jahatnya untuk mencelakai Paulus dan Silas yang dianggapnya sebagai penghalang bagi usaha bisnisnya, yaitu praktek kuasa gelap, kuasa palsu dengan menjadi tukang tenung dan peramal. Namun mereka akhirnya menyadari bahwa ternyata kuasa Roh Kudus yang ada dalam Paulus lebih besar. Bahkan kuasa itu pun sanggup mengusir roh yang ada dalam diri hamba perempuan petenung itu. Sekalipun Paulus dan Silas tidak bersalah, mereka ditangkap dan diseret ke pasar. Dan di tempat keramaian itu mereka dianiaya, didera dan dipermalukan di depan umum, dirobek-robek pakaiannya. Mereka difitnah dan orang banyak dihasut dengan tuduhan Paulus dan Silas telah mengacaukan seluruh kota itu dengan ajaran dan perkataan yang dianggap tidak sesuai adat istiadat mereka selaku warga wilayah Romawi. Setelah berkali-kali didera, lalu Paulus dan Silas pun dijebloskan ke dalam penjara. Kaki mereka dipasung dengan kuat dan dengan penjagaan yang ekstra ketat. Ayat 23 dan 24. Dalam situasi buruk dan tak terkendali, mereka hanya dapat berserah penuh kepada Tuhan. Tubuh mereka terbelenggu, namun jiwa dan roh tetap bersukacita. Dan di tengah malam itulah, di saat tubuh terbelenggu dan terikat, Roh Kudus membakar hati mereka, dan mereka sangat bersemangat berdoa dan bernyanyi dengan keras memuji-muji Tuhan, hingga terdengar oleh napi-napi lain di dalam penjara yang waktu itu bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka mulai berdoa, memuji dan menyembah kepada Allah, terjadilah gempa bumi yang hebat hingga menggoyahkan sendi-sendi penjara. Maka terbukalah semua pintu, belenggu-belenggu pun terlepas. Allah membebaskan mereka semua yang ada dalam penjara itu. Terjadi mujizat dan kebaikan yang luar biasa. Terjadi keselamatan bagi keluarga kepala penjara dalam peristiwa ini. Doa dan pujian menggerakkan pertolongan Tuhan dinyatakan. Kuasanya bekerja lebih dari apa yang diharapkan dan lebih dari apa yang dapat dipikirkan oleh logika manusia. Puji Tuhan. Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, ada kemungkinan isinya begitu teologis, yaitu doa-doa dan puji-pujian yang membuat para tahanan beriman kepada Kristus, yaitu para tahanan yang mendengarkan mereka. Mereka menjadi percaya kepada Yesus karena puji-pujian itu begitu kuat, begitu penuh dengan roh, diurapi oleh Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, mereka tidak seorang pun dari tahanan-tahanan itu yang melarikan diri ketika gempa membuat pintu-pintu terbuka. Dikatakan itu dalam Kisah 16 ayat 26 dan 28. Kami semuanya masih ada di sini. Mereka tidak melarikan diri. Dalam kalimat orang-orang hukuman lain mendengarkan di sini dalam bahasa aslinya adalah eprakomai. Menyiratkan mereka terus-menerus mendengarkan Paulus dan Silas. Kata eprakomai adalah kata yang penggunaannya juga terdapat dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Hal itu menunjukkan saat Paulus dan Silas menyanyi, memuji-muji dan menyembah Tuhan pada waktu itu, mereka, yaitu para tahanan lain pun dengan penuh perhatian turut mendengarkan dengan sukacita, dan seakan semangat mereka ikut tersulut, ikut terbakar oleh puji-pujian itu. Oleh pujian doa itu, maka bukan hanya Paulus dan Silas yang diselamatkan oleh Tuhan dan dilepaskan dari penjara,
dari hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka. Tetapi yang terjadi lebih dari itu. Tuhan membebaskan semua mereka yang tertawan dalam penjara saat itu. Ayat 26 dan 27. Bahkan Allah membuat kepala penjara itu yang telah melihat perbuatan Allah yang dahsyat itu pun menjadi percaya kepada Allah. Dia beserta seluruh keluarga minta dibaptis dan diselamatkan. Ayat 33 dan 34. Terbukti sungguh bahwa tidak ada yang sukar dan sulit bagi Tuhan untuk membalikkan hati orang dan menyelamatkannya jika itu dikehendakinya. Sudah banyak kita dengar dan saksikan bagaimana orang yang pada awalnya melawan Tuhan, menghadang pemberitaan kebenaran firman, bahkan dengan penuh kebencian membakar Injil dan juga mengolok, menganiaya, menyebar fitnah jahat, sehingga akibatnya pemberita kebenaran Injil, hamba-hambanya mengalami penderitaan yang tidak ringan. Bahkan ada yang hingga gugur sebagai martir dalam tugas pelayanan karena alami aniaya yang begitu berat pada saat mereka memberitakan Injil. Namun sungguh, bagi Allah tidak sukar untuk menangkap dan membalikkan hati orang yang sedemikian dan mengubahkannya menjadi percaya dan bahkan dijadikannya pengikut yang setia. Mereka bahkan berani dan menjadi lebih militan dalam memberitakan Injil, menyebarkan bau harum Kristus bagi orang di tempat yang Allah tentukan baginya. Dia menyertainya dengan kuasa hingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Paulus yang dahulu bernama Silas adalah salah satu contohnya. Dalam perjalanan melayani Tuhan, saat ada rintangan menghadang dan tekanan begitu menghimpit, ketika menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan, harus melewati jalan terjal, mendaki. Meski apa yang terjadi, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan sekalipun, tetaplah kerjakan dengan sungguh-sungguh pekerjaan pelayanan. Dan tetap percaya Tuhan selalu beserta. Roh Kudus pasti sanggup menolong dan membela pekerjaannya. Jangan kita menjadi lemah, kecewa, dan ragu atas pilihannya terhadap saudara. Jangan menjadi putus asa dan tinggalkan sikap bersungut-sungut dalam melayani karena masalah kesukaran begitu menekan. Jangan timbul keraguan dan ketidakpercayaan, apalagi penyesalan. Meskipun tantangan dan kesulitan merintangi, menghambat perjalanan pelayanan. Seperti halnya saat ini, di tengah berlangsungnya pandemi COVID-19, beberapa bulan terakhir ini, ada gereja yang terpaksa tutup, berhenti total dan tidak dapat lagi beroperasional menyelenggarakan kegiatan ibadah karena terkendala berbagai peraturan dan berdampak pada kelangsungan dan keterbatasan penyelenggaraan ibadah. Sebab semua berubah dan berada dalam kondisi abnormal. Tidak lagi bisa sebagaimana biasa selama ini beribadah tanpa ketakutan terpapar dan lain-lain. Keadaan ini seolah membuat jemaat dan gereja terpasung oleh wabah ini. Namun jika sudah tidak ada apapun lagi yang dapat dilakukan, masih ada cara yang berkenan bagi Tuhan untuk menghadapinya, yaitu dengan doa dan pujian penyembahan kita umatnya, dengan kesepakatan dari umatnya, penyerahan dari umatnya. Inilah dapat menggerakkan kuasanya bekerja, dicurahkan untuk menolong gerejanya juga seluruh umatnya yang berseru memanggil namanya. Kesusahan global yang melanda dunia terjadi akibat dosa yang sudah memuncak di hadapan Tuhan. Sepatutnya lah kita memiliki kerendahan hati untuk memohon belas kasihan Tuhan, berdoa dengan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kesepakatan dan menyatukan hati dan roh dalam berdoa dan berpuasa, memuji, menyembah, maka kita akan diluputkan dan dipulihkan kembali, terbebas. Dan itu seiring dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini, hal itu dapat kita lakukan bersama-sama. Ada kesatuan hati, kesatuan roh dalam kita mencari pertolongan kepada Tuhan. Sering hal ini pun terjadi dan dapat jadi contoh untuk dilakukan pada saat menghadapi kritis, keadaan-keadaan yang seperti ini begitu sulit. Maka ada penyelamatan dari Tuhan dengan doa, dengan penyembahan.
Sebagaimana kita dapati itu di dalam Nehemia 1 ayat 4 dan 6, Yunus 3 ayat 7 dan 10, Daniel 9 ayat 3 hingga 4. Sejatinya doa dan penyembahan dalam pujian kepada Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menjadi jalan kelepasan, jalan pemulihan, sebab hanya Dialah saja pencipta langit, bumi, dan pemilik kehidupan yang sanggup mengubah keadaan, membuka jalan sesulit apapun, sebab tidak ada yang mustahil baginya. Dialah saja pemilik keajaiban dan mujizat. Ingat saja bagaimana air di seluruh Mesir diubahnya menjadi darah. Air laut dibendungnya menjadi jalan raya untuk dapat dilewati umatnya. Air biasa diubahnya menjadi anggur dalam pernikahan di Kana. Dan banyak perbuatan ajaib dan besar lainnya. Meski di tengah merebaknya pandemi, pemerintah pun telah bekerja keras mengusahakan vaksin sebagai penangkal COVID-19 yang sedang ramai diperbincangkan dan diharapkan dapat menunjukkan hasil yang baik saat ini. Namun jangan kita lupa dan meremehkan kuasa doa dan pujian. Jangan tinggalkan waktu dan jam-jam doa. Doa jangan hanya dilakukan seingatnya, seperlunya, singkat dan terburu-buru tanpa kesungguhan hati. Berdoa hanya dengan waktu yang tersisa, bukan waktu yang dikhususkan dan yang utama sebagai kebutuhan prioritas. Kehidupan doa harus terus terjaga. Dalam keadaan sulit seperti ini, bahkan sepatutnya orang percaya meningkatkan kehidupan doanya, pujian kepada Sang Pengendali dan Penguasa segalanya dalam hidup ini. Itulah yang dikehendaki Allah setiap kali umatnya, hamba-hambanya menghadapi berbagai hambatan, tantangan hebat. Hanya kuasa doa, pujian, dan penyembahan dalam roh dan kebenaran yang mampu mengubahkan dan mendatangkan kemenangan. Ingat bagaimana Elia telah berdoa dengan sungguh-sungguh dan oleh kuasa doa sanggup menahan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Lalu ia berdoa pula, maka hujan turun dan bumi pun mengeluarkan buah hasilnya. Yakobus 5 ayat 17-18. Alam dan segala isinya hanya dapat Tuhan yang menguasai, yang dapat mengatur dan mengendalikannya. Ketika orang benar menghadapi berbagai peperangan melawan musuh dan beragam tantangan, maka kuasa Tuhan akan mengalahkannya dengan caranya yang ajaib. Bahkan kadang dengan cara yang tidak masuk logika manusia yang terbatas ini. Namun jika Allah berkehendak, tidak ada sesuatu apapun yang tidak jadi, yang tidak terlaksana. Amin, haleluya. Ingat juga ketika Elisa memerintahkan Panglima Naaman mandi di sungai Yordan yang dianggap tidak layak, kotor airnya oleh Naaman, yang membandingkan Yordan dengan Abana dan par-par sungai di Damsik yang lebih baik menurut Naaman. Naaman berharap dan menginginkan Elisa akan dengan mudahnya menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakitnya, maka penyakitnya pun disembuhkan. Raja-Raja 5 ayat 11 dan 12. Jika ingin melihat kuasanya dinyatakan, pertolongan dari pihak Allah terjadi, sepatutnya kita menurut dan taat saja. Tunduk pada kehendaknya dan caranya, meski tidak masuk akal sekalipun atau itu aneh bagi kita. Tidak patut atau mungkin juga tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi kita percaya saja dan tunduk pada apa yang Tuhan mau. Pertolongan Tuhan terencana dengan sempurna. Mujizatnya pun terjadi melebihi apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Pekerjaan roh sungguh ajaib dan seperti yang terjadi di dalam peristiwa dalam penjara itu, di mana Paulus dan Silas berada. Allah tidak menimbulkan kesulitan, ancaman, dan mengusik keamanan orang lain seperti yang terjadi pada kepala penjara itu. Ayat 28. Bukti bahwa penyertaan dan pembelaan Tuhan itu sempurna dan nyata atas hamba-hambanya yang diutusnya. Pertolongan dan pekerjaan kuasa Roh Kudus sungguh tuntas dan luar biasa dirasakan. Kehendak dan cara Tuhan pasti itu yang benar, terbaik, dan pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Inilah menjadi doa Paulus dan juga doa kita semua. Efesus 3 ayat 16 dan 18-21 dalam versi Bahasa Indonesia Masa Kini saya baca demikian.
Saya berdoa semoga Allah yang Maha Mulia berkenan untuk menguatkan batinmu dengan roh-Nya. Saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah kalian dapat menyelami betapa luasnya dan panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna, dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita minta atau kita pikirkan. Hendaknya Allah dimuliakan turun-temurun di dalam jemaat melalui Kristus Yesus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.